Ibu Menteri yang terhormat dan juga Pak Anwar yang terhormat, apakah termin kedua tahap ke-6 sudah ditransfer ke bank atau masih dalam proses data? Terima kasih. Dan segera kita akan masuki sesi tanya jawab. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada rekan-rekan media untuk dapat mengajukan pertanyaan seputar paparan dari para narasumber pada siang hari ini. Segera saya bacakan dan ini akan segera dijawab oleh kembali. Yang pertama adalah Bapak Anwar Sanusi yang merupakan Sekjen atau Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga bersama dengan Bapak Agus Susanto yang merupakan Direktur Utama BP Jam Sostek. Pak Anwar dan Pak Agus, ini ada pertanyaan pertama yang menanyakan kendala apa saja yang dialami saat penyaluran bantuan subsidi upah? Ya, terima kasih. Jadi saya kira kendalanya ini pada waktu kami mengumpulkan nomor rekening ya sebelum bulan September lalu, karena data di BP Jam Sostek ini memang tidak ada elemen data nomor rekening bank, sehingga kami harus mengumpulkan. Tapi alhamdulillah dalam waktu yang sangat cepat kita bisa mengumpulkan sebanyak sekitar 14 juta nomor rekening hanya dalam waktu 2 minggu. Nah, saya kira itu kendalanya. Dan kemudian juga kendala di dalam melakukan validasi, karena lakukan validasi berlapis, ya tapi sudah kita lakukan sehingga kita betul-betul telah memiliki data yang sangat valid. Nah, walaupun sudah dilakukan validasi berlapis, ternyata pada waktu ditransfer masih ada juga yang ditolak atau diretur. Nah, ini kita lakukan perbaikan. Nah, karena ini tersebar di 128 bank di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kita harus ketemu dengan pemberi kerja dan juga pemilik rekening tersebut, sehingga memerlukan waktu. Saya kira itu. Ini ada pertanyaan teknis Pak Anwar untuk mungkin tepat dijawab oleh dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Datang dari Bapak Hadi Suwiknyo yang menanyakan, Ibu Menteri yang terhormat dan juga Pak Anwar yang terhormat, apakah termin kedua tahap ke-6 sudah ditransfer ke bank atau masih dalam proses data? Terima kasih. Ya. Begitu pertanyaannya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, Pak Hadi ya, Pak Hadi Suwiknyo, terkait dengan pertanyaan Bapak, kami tentunya saya katakan sudah kita transfer ke bank. Artinya kita sudah transfer sejak hari Selasa yang lalu, ya kemarin ya, sehingga mudah-mudahan proses transfer dari bank kepada penerima manfaat yang pemegang rekening ini bisa segera dilaksanakan. Ini jawaban kami, karena kami pun tentunya kita dibatasi oleh waktu, tahun anggaran 2020 segera berakhir. Sehingga betul-betul kami ingin yakinkan jangan sampai kita ada keterlambatan sehingga orang yang harusnya menerima itu tidak akan bisa menerima karena batas waktunya sudah selesai. Anwar. Selanjutnya ini ada pertanyaan khusus kepada pihak BP Jam Sostek yang menanyakan, apakah akan ada peserta yang tidak mendapatkan bantuan lagi di termin kedua? Karena melihat jumlah penerima BSU pada termin kedua, jumlahnya sekitar 11,04 juta. Sementara melihat data pada termin pertama mencapai angka 12,4 juta orang. Bagaimana Pak Agus mengenai hal ini? Ya, terima kasih. Saya kira kalau yang penerima untuk termin 1 mestinya akan menerima di termin kedua, ya, karena kemarin ada perlambatan, memang kita lakukan validasi ke Dirjen Pajak. Namun dari hasil koordinasi terakhir bahwa data yang ada di BP Jam Sostek bisa diteruskan untuk proses pembayaran atau transfer termin kedua. Jadi saya kira akan sama. Walaupun tadi yang ada yang retur itu adalah yang dari termin pertama. Jadi dari termin pertama nggak dapat, ya termin kedua mungkin nggak dapat. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin yang retur tadi untuk segera kita perbaiki. Ya tadi dari data yang retur itu sudah ada yang kita kembalikan. Memang ada yang masih dalam proses. Nah, yang dalam proses ini ada kemungkinan yang memang tidak bisa ditindaklanjuti, ya, karena dari pesertanya sendiri. Saya kira itu. Akan beralih ke pertanyaan berikutnya yang datang dari rekan-rekan media, Pak Anwar dan Pak Agus. Pertanyaannya adalah bagaimana
dari kasus bansos yang sama-sama merupakan program pemerintah. Bagaimanakah untuk mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan tepat sasaran? Kami persilakan Pak Anwar terlebih dahulu. Ya, kami begini, terkait dengan monitoring itu tentunya pertama kita melakukan monitoring secara field monitoring ya, artinya monitoring sejak di lapangan. Ya memang tadi yang sebagaimana Bu Menteri ini beliau juga tidak pernah dalam setiap aktivitas ke daerah melupakan untuk melihat bagaimana BSU itu ditransfer. Kami pun juga sama, para pejabat di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan kita minta untuk melakukan itu. Namun demikian yang tidak kalah penting adalah monitoring dari sistem. Kita tentunya mengandalkan bagaimana terkait dengan kita minta istilahnya pendamping entah itu BPK, BPKP ataupun KPK untuk bersama-sama kita melakukan monitoring agar memang bantuan tersebut sesuai kepada yang menerima, artinya sesuai dengan peruntukannya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak Agus, ada ingin yang ditambahkan mengenai monitoring yang mungkin dilakukan oleh pihak BP Jam Sostek? Ya betul, jadi kita dari pengawas internal kita juga melakukan monitoring ini, monitoringnya by data, jadi bahwa data-data yang kita serahkan ke Kemenaker itu adalah betul data-data yang dari core system kita, betul para penerima itu adalah para peserta BP Jam Sostek yang tercatat di sistem BP Jam Sostek. Kemudian kita lakukan monitoring per cabang. Cabang juga memastikan, seluruh cabang itu memastikan bahwa para peserta yang terdaftar di wilayah masing-masing adalah peserta BP Jam Sostek. Kemudian juga kita lakukan uji petik secara fisik di beberapa daerah untuk memastikan bahwa yang menerima tersebut adalah betul peserta BP Jam Sostek dan terdaftar di BP Jam Sostek. Oleh karena itu, saya ingin memastikan kembali, ingin menghimbau kepada seluruh pekerja Indonesia, pastikan Anda sudah terdaftar di BP Jam Sostek. Untuk daftar itu sekarang sangat mudah, ya, semuanya sudah by digital, cukup melalui website BPJS Ketenagakerjaan, bpjsketenagakerjaan.go.id, atau download aplikasi kita BPJS TKku, daftarnya dengan fasilitas digital. Jadi sangat mudah untuk daftar menjadi peserta BP Jam Sostek untuk mendapatkan manfaat utama, kemudian juga ada nilai tambah, mendapatkan bantuan subsidi upah. Yang sekarang kita lagi menyiapkan juga untuk bantuan vaksin COVID-19. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya dari rekan-rekan media. Yang selanjutnya menanyakan untuk Pak Anwar dan Pak Agus, apakah optimistis target 12,4 juta orang penerima ini akan tercapai? Pak Anwar, silakan Pak. Ya, kami begini ya, artinya kalau tadi sebagaimana disampaikan oleh Bu Menteri, dari termin pertama dan juga termin yang kedua, ini kan ada persoalan-persoalan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agus, bahwa ada sekitar 140.000 yang masih bermasalah, tapi itu pun sudah ada 40-an ribu yang bisa diselesaikan. Kami masih ada waktu, terutama sampai akhir tahun anggaran ini, yakni tanggal 30, untuk kita terus melakukan upaya-upaya, terutama adalah kita bekerja dengan Himbara, bagaimana kita mencarikan solusi terkait dengan persoalan-persoalan yang menyangkut retur yang tadi disampaikan oleh Pak Agus. Mudah-mudahan Pak, kalau dari sisi anggaran kita kalau sebelum close kita masih sediakan, tapi kalau nanti sudah tanggal 30 ya tentunya kita kembalikan. Karena memang sesuai dengan aturan kita tidak boleh yang namanya menyimpan satu anggaran yang belum yang nanti sudah habis tahun anggarannya. Nah, demikian mungkin. Baik Pak Anwar. Pak Agus, ada yang ingin ditambahkan tentang optimisme target 12,4 juta penerima BSU? Ya, tentu kita optimis dan kita harus optimis sebagai warga negara Indonesia. Kita akan lakukan all out. Kita akan lakukan semaksimal mungkin ya untuk pekerja Indonesia.
Terima kasih Pak Agus atas jawabannya, dan tentunya jawaban tadi mengakhiri jumpa pers kita, keterangan pers terkini mengenai kupas tuntas bantuan subsidi upah yang disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan juga dengan kolaborasi bersama dengan BP Jam Sostek.